Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febmi Nurdiansyah, Direktur Perumda Air Minum Semakar Kabupaten Sumeneb. Saya juga menjabat sebagai Exco di Asosiasi Futsal Kabupaten Sumeneb. Dan saat ini saya juga ditunjuk sebagai manajer untuk menghadapi Porprov tahun 2022 di Surabaya kalau nggak salah. Di bulan, jadi gini pertanyaannya sejauh mana? Pertama, AFK itu kan kepengurusan yang baru dibentuk sekitar bulan 11 kemarin, 10 atau 11 kemarin. Di situ juga kita rapat untuk persiapan Porprov. Sebenarnya pelatih pada saat itu sudah ditunjuk. Ketika saya ditunjuk Exco, pada saat itu juga pelatih sudah ditunjuk oleh komite AFK. Kemudian manajer Porprov juga di malam itu ditunjuk juga, kalau nggak salah saudara Samsul Arifin, kalau nggak salah, ingat saya itu, beserta asisten manajernya saya lupa siapa. Selang beberapa waktu kemudian beliau ini secara resmi mengundurkan diri, dan juga selang beberapa hari setelah itu kita rapat dan ditunjuklah saya sebagai caretaker manager untuk Porprov. Dengan keterbatasan waktu dan tenaga saya juga pun mohon maaf kepada tim atau kepada teman-teman semua di Exco bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan sumber daya yang saya miliki. Tapi saya juga mohon maaf apabila waktu dan tenaga saya juga tidak bisa sepenuhnya untuk tim Porprov. Jadi dengan ini saya pun menunjuk 3 asisten manajer. Yang pertama untuk bidang evaluasi di lapangan, yang kedua evaluasi tentang aturan, dan yang satunya untuk sisi evaluasi mengenai regulasi dan administrasi, seperti itu. Jadi dengan bantuan 3 asisten manajer ini paling tidak bisa meringankan dan mengakomodir semua kebutuhan tim futsal untuk Porprov 2022. Seperti itu. Sejauh ini latihan itu dalam 1 minggu 2 kali, ditambah sparring di weekend, di Sabtu atau di hari Minggu itu 1 kali. Tapi biasanya seminggu sekali, tapi akhir-akhir ini kita rubah menjadi sparringnya 2 minggu sekali. Jadi dengan alasan bahwa kebugaran teman-teman dan fisik teman-teman juga harus kita jaga. Karena apa? Karena ketika kita melakukan sparring, kontak fisik ini akan lebih banyak atau lebih ekstra daripada kita hanya melakukan latihan-latihan rutin gitu. Kemudian untuk turnamen kalau nggak salah kita sudah ikut yang diadakan oleh Kabupaten AFK Kediri kalau nggak salah, disebut Parpora di Kediri. Tapi ya memang belum sempat juara. Dan kita gugur di delapan besar atau 16 besar, saya lupa. Tapi paling tidak ini pembelajaran bagi kita, karena berdasarkan informasi tim-tim yang sudah hadir di kejuaraan tersebut itu adalah tim-tim yang sudah dibentuk minimal 1 tahun 2 tahun sebelum turnamen itu digelar. Turnamen itu turnamen resmi, bukan turnamen antar tim. Jadi turnamen antar AFK se-Jawa Timur. Jadi benar-benar yang turun hampir semuanya itu adalah tim-tim yang sudah turun berkali-kali di Porprov ataupun regenerasinya. Nah, sedangkan kita bentukan baru dan musuh kita pada saat itu terakhir itu Blitar yang sudah dibentuk ternyata sudah 4 tahun lamanya. Nah, kalau 4 tahun ini sudah bagi di futsal ini begitu
waktunya sudah lama, 1 tahun atau bahkan sampai 4 tahun, ini berarti sudah menyatu, sudah seperti inilah, solid lah. Berbeda dengan kita yang masih kita baru seleksi pemain, kemudian kita masih bongkar pasang mana tim yang paling baik, mana formasi yang paling baik, walaupun kita sudah ambil sekitar 20 terbaik lah dari seluruh tim yang ada di Kabupaten Sumeneb. Untuk saat ini sudah timnya pasti, tapi evaluasi itu tiap bulan kita lakukan. Jadi ranking 1 sampai 20 ya, kita kan ada 20 pemain. Ranking 15 sampai dengan 20 ini kita berlakukan promosi dan degradasi. Kita punya data seluruh pemain terbaik yang ada di Kabupaten Sumeneb. Itu sudah di ranking dengan teman-teman. Pada saat seleksi kurang lebih ada sekitar 200 lebih pemain. Jadi ada 200 lebih pemain, kita seleksi, kita ambil 20 yang terbaik. Nanti ke depan 20 terbaiknya terus di ranking tiap bulan atau tiap latihan bahkan. Nah, nanti 3 sampai 5 terakhir ini ada promosi, ada degradasi. Nah, degradasinya dari promosinya dari mana? Dari pemain-pemain yang belum terpilih di seleksi. Ini kan tetap ada datanya di kami semua. Dan selama ini sudah beberapa kali ada degradasi dan promosi. Pertama terkait dengan menurunnya performa, kedua terkait dengan indisipliner. Itu. Yang saya tahu masih daratan. Kalau aslinya saya kurang tahu, tapi timnya masih di daratan. Kalau aslinya saya masih kurang tahu backgroundnya ya, barangkali kan ada aslinya ini pulau mana, cuman di sini sekolah atau menetap di sini, sekolah di sini. Nah, kita kan nggak tahu. Tapi timnya sementara ini dari daratan semua. Pertama, yang paling fundamental ini kita persiapan di anggaran. Saat ini kita menyusun anggaran. Jadi gini, AFK itu kan selama ini anggarannya masih berteduh di bawah askar sepak bola. Nah, jadi mau tidak mau, sedangkan biaya futsal ini cukup besar. Jadi mau tidak mau kita fokus dulu gimana memperbaiki anggaran kita, bagaimana mencari semua kebutuhan kita untuk baik latihan maupun nanti untuk pada saat kejuaraan dan untuk honor-honor teman-teman beserta tim tentunya. Nah, ini yang tidak mudah. Kalau perihal latihan, kemudian briefing, pembelajaran mengenai taktik dan lain-lain, pertemuan rutin mingguan atau bulanan, itu kita tidak ada permasalahan di situ. Tapi permasalahan yang lain ketika nanti, jadi gini, lapangan futsal yang akan digunakan untuk Porprov itu kan standarnya internasional, dan di sini tidak ada, Pak. Pertama, dari segi lapangan di sini tidak ada. Jadi kita paling tidak nanti 4 bulan, 3 bulan sudah menjelang hari H, kita harus latihan dengan lapangan standar internasional atau standar nasional. Nah, ini mau tidak mau kita harus berangkat ke Surabaya, paling dekat kan, Pak. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang dananya ini di luar dana yang masuk di AFK. Jadi kita harus mempersiapkan ini, entah kita cari sponsor atau kita nanti bikin donatur atau seperti apa, gimana caranya nanti kita harus mempersiapkan ini. Kemudian yang selanjutnya tentang taktik, bagaimana selama latihan ini Pak pelatih bisa memfokuskan diri untuk fisik teman-teman ini disesuaikan dengan lapangan yang standarnya nasional. Karena pernah, Pak, begitu latihan di sini hebat, Pak, hebat lah, bagus mainnya, terus istilahnya kebugaran fisiknya dan nafasnya cukup lah. Tapi begitu kita datang
main atau sparring di lapangan yang standarnya nasional, ternyata teman-teman kewalahan Pak. Kena lapangan yang nyaris 2 kali lipat daripada lapangan yang ada di sini, ya kan? Ternyata teman-teman ini kehabisan tenaga, habis dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita harus menyiapkan vitamin, makanan yang bergizi, dan minuman juga yang bergizi, yang nutrisinya cukup. Bagaimana untuk menjaga kebugaran fisik teman-teman yang tergabung di tim Porprov. Porprov ini, pertama, selama ini kita untuk masuk Porprov aja belum pernah lolos kan Pak. Jadi sebelum Porprov itu ada namanya pra Porprov. Nah, target utama kita adalah lolos dulu pra Porprov. Itu dulu, karena ini belum terjadi sebelumnya. Karena apa, kalau kita target muluk-muluk minimal 8 besar atau minimal 4 besar atau semifinal, ini bagi saya terlalu jauh. Jadi paling enggak kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kita juga siapkan hal-hal yang non teknis, kemudian kita maju untuk bisa lolos di pra dulu. Karena begitu kita lolos pra Porprov, berarti tim kita adalah tim yang sudah qualified atau memenuhi syarat untuk ikut Porprov. Berarti tim kita ini sudah benar-benar tim Porprov gitu Mas. Sekarang kan masih belum ketahuan masuk Porprov atau enggak gitu, karena masih ada pra Porprov. Tapi kalau kita sudah lolos, nah berarti kita sudah benar-benar tim Porprov dan layak bertarung di Jawa Timur dengan kabupaten-kabupaten lain. Nah, di situ tinggal kita nanti berlatih lagi, mempertajam taktik dan kembali lagi ke keberuntungan kita masing-masing. Untuk hal ini, untuk kualitas pemain, kemudian target pasti, kemudian ambisi kita selalu duduk bareng dengan exco yang lain, kita duduk bareng dengan pemain, kita duduk bareng dengan pelatih. Nah, setelah kita simpulkan bahwa dari sisi materi pemain, insya Allah kita cukup bagus, walaupun mungkin 11-12 dengan tim Porprov yang sebelumnya, tapi paling enggak kita optimis saja, karena wajib hukumnya Pak optimis itu. Dan melihat materi pemain, insya Allah nggak bisa, tinggal kita mempertajam lagi, kemudian kita latihan lagi. Gimana caranya kita lebih sering lagi latihan di tempat yang lapangan yang berstandar nasional, karena ukurannya jauh beda, hampir dua kali lipat daripada lapangan futsal yang biasa kita pakai di sini. Kebetulan tempatnya di Jalan Seludang ya, saya lupa namanya futsalnya apa, kalau nggak salah sudah berubah namanya, di Jalan Seludang itu. Nah, ukuran lapangan futsal standar nasional sudah hampir 2 kali lipat daripada itu. Jadi mau tidak mau kita harus lebih sering lagi berlatih di lapangan yang sesuai standar. Ini sih begitu, tapi bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Karena selama ini memang kita belum pernah Pak lolos di pra Porprov. Jadi ketika kita lolos, otomatis kita menjadi salah satu kuda hitam. Itu sudah otomatis seperti itu. Tapi kalau untuk jagoan, nah kita harus benar-benar memacu semangat lagi, memacu latihan lagi. Teman-teman harus digembleng. Kalau memang teman-teman pasang target minimal di 8 besar atau 4 besar, itu saja dulu bagi saya. Kalau lolos saja sudah pasti kita jadi kuda hitam, karena pasti diperhatikan oleh klub-klub yang lain di Jawa Timur. Wah, ini tumben ini Sumeneb lolos seperti itu, jadi otomatis kita jadi kuda hitam.